Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam-salam yang bermakna baik bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait dengan inovasi sistem informasi di lingkup manajemen atau administrasi pendidikan. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, saya Ahmad Badar Jaikusuma, beserta rekan-rekan saya, ada Eko Wahyu Ihsan Setiawan, Gozi Faiz Febriano, Wisnu Katria Atmajati, dan juga Tesalonika. Next. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pertama, inovasi sistem informasi pada manajemen pendidikan, yang kedua, inovasi sistem informasi berbasis ICT dalam pendidikan, yang ketiga, konsep ICT atau Information Communication Technology, dan yang terakhir, penerapan ICT. Next. Oke, langsung saja yang pertama, pembahasan yang pertama yaitu inovasi sistem informasi pada manajemen pendidikan. Menurut Besan dan Dit 2011, inovasi merupakan proses penerjemahan ide ke dalam produk, proses, atau jasa baru yang bermanfaat dan dapat digunakan. Nah, melalui inovasi ini, perusahaan mengalami pembelajaran mengenai cara untuk menghadapi tantangan. Dari inovasi tersebut, terdapat sisi positif dalam sebuah inovasi, yaitu pertumbuhan dalam organisasi yang didorong oleh kemampuan dalam melihat peluang dan mengambil keuntungan dari inovasi tersebut. Selanjutnya, menurut Swanson, pada tahun 1994 mengembangkan konsep untuk membedakan teori inovasi sistem informasi dari teori inovasi organisasional. Saluran komunikasi menurutnya merupakan perhatian utama dalam proses adopsi, dan Swanson juga berpendapat bahwa saluran ini secara signifikan dibedakan menurut sistem informasi pada beberapa jenis inovasi. Selanjutnya, Leighton dan Ross pada tahun 2003 juga memperluas definisi dari Swanson tadi. Mereka berpendapat bahwa teknologi informasi dalam hal disruptive IT innovation sebagai inovasi arsitektural yang mereka sebut sebagai informasi berbasis teknologi. Efek dari disruptive IT innovation ini mencakup sebagai layanan baru dan jenis baru dari proses pembangunan. Menurut mereka, paket jaringan telekomunikasi di tahun 1990-an merupakan inovasi dasar IT yang mendorong inovasi berikutnya dalam pengembangan dan layanan sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada 3 pandangan kontekstual terhadap inovasi. Yang pertama, membuat model bisnis lebih terfokus dan atraktif. Yang kedua, membuat organisasi lebih adaptif dalam menghadapi tantangan dan kemajuan zaman. Yang ketiga, membuka peluang dalam memperluas jaringan dan menerapkan konsep open innovation. Selanjutnya ada inovasi sistem informasi berbasis ICT dalam pendidikan. Peranan pendidikan semakin strategis dalam menghadapi pasar global. Lembaga pendidikan harus menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu memenuhi tuntutan permintaan pasar dan tenaga kerja yang cenderung berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Kualitas sumber daya manusia juga ditentukan oleh kualitas pendidikan bangsa tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan harus dipenuhi berbagai persyaratan. Salah satunya adalah memiliki sarana prasarana yang memenuhi standar seperti pemanfaatan ICT dalam pendidikan. Dengan hadirnya ICT di dunia pendidikan bisa membawa dampak positif apabila teknologi tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tetapi bisa menjadi masalah baru apabila sekolah tidak siap. Selain meningkatkan kualitas pembelajaran, penerapan ICT di sekolah dapat membuat suatu jaringan sistem informasi yang baik. Dengan kata lain, sistem informasi manajemen sekolah dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan ICT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai konsep Information Communication and Technology. Next. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK atau biasa disebut dengan Information Communication and Technology di era globalisasi ini sudah menjadi kebutuhan yang mendasar dalam mendukung efektivitas dan kualitas proses pendidikan. Teknologi informasi digunakan untuk mengelola informasi, sedangkan ICT adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola informasi dan komunikasi.
Pendidikan berbasis TIK merupakan sarana interaksi manajemen dan administrasi pendidikan yang dapat dimanfaatkan baik oleh pendidik dan tenaga kependidikan maupun peserta didik dalam meningkatkan kualitas, produktivitas, efektivitas, dan akses pendidikan. Teknologi informasi digunakan untuk mengelola informasi. Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa peran ICT adalah sebagai alat untuk memungkinkan terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran. Next. Selanjutnya mengenai cakupan ICT menurut Marston dalam UNESCO tahun 2003. Yang pertama ada software dan hardware, komputer, serta fasilitas telekomunikasi. Yang kedua ada mesin hitung dari kalkulator sampai superkomputer. Yang ketiga ada perangkat proyektor atau LCD. Yang keempat ada local area network dan wide area network. Yang kelima ada kamera digital, CD, DVD, telepon seluler, dan serat optik. Dan yang terakhir ada mesin komputer serta robot. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tahap dalam sistem pendidikan yang mengadopsi TIK. Yang pertama adalah tahap emerging. Tahap emerging yaitu tahap yang mana perguruan tinggi atau sekolah memulai dan menyadari untuk membeli atau menerima donasi dalam pengadaan sarana dan prasarana. Kedua, tahap applying. Perguruan tinggi atau sekolah memiliki pemahaman baru akan kontribusi TIK. Pendidik dan tenaga kependidikan menggunakan TIK dalam manajemen sekolah dan kurikulum. Ketiga, tahap infusing, yaitu melibatkan kurikulum dengan mengintegrasi TIK. Perguruan tinggi atau sekolah mengembangkan TIK dalam lab, kelas, dan administrasi. Pendidik dan tenaga kependidikan mengeksplorasi melalui pemahaman baru, di mana TIK mengubah produktivitas profesional. Dan terakhir adalah tahap transforming, yaitu perguruan tinggi dan sekolah telah memanfaatkan TIK dalam seluruh organisasi. Pendidik dan tenaga kependidikan menciptakan lingkungan belajar yang integratif dan kreatif. Lanjut. 4. Penerapan ICT. Next. Yaitu pengolahan informasi dan pendistribusiannya melalui jaringan telekomunikasi membuka banyak peluang untuk dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk salah satunya bidang pendidikan. Ide yang menggunakan mesin belajar membuat simulasi proses-proses yang rumit, animasi proses-proses yang sulit dideskripsikan sangat menarik minat praktisi pembelajaran. Kemungkinan untuk melayani pembelajaran yang tak terkendala waktu dan tempat juga dapat difasilitasi oleh TIK. Sejalan dengan itu, mulailah bermunculan berbagai jargon berawalan dari E, mulai dari e-book, e-learning, e-laboration, e-education, e-library, dan sebagainya. Awalan E bermakna elektronik, yang secara implisit dimaknai berdasarkan teknologi elektronika digital. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah contoh penerapan dari ICT. Contoh penerapan ICT ini terdiri dua. Yang pertama adalah buku elektronik. Buku elektronik atau yang kita kenal dengan e-book merupakan salah satu teknologi yang memanfaatkan komputer untuk menayangkan informasi multimedia dalam bentuk yang ringkas dan dinamis. Dan yang kedua itu adalah e-learning. E-learning meliputi pembelajaran pada semua tingkatan, formal maupun non-formal yang menggunakan jaringan komputer atau internet dan ekstranet untuk pengantaran bahan ajar, interaksi, dan fasilitas. Next. Baik, dari beberapa uraian materi sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa inovasi merupakan pengaplikasian dan pengembangan ide-ide atau gagasan baru oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan berbagai kegiatan pengembangan dalam suatu organisasi tertentu. Sistem informasi manajemen pendidikan merupakan suatu sistem data sekolah berbasis ICT yang di dalamnya terdapat segala database sekolah yang bisa tersimpan dengan aman serta dapat terkoneksi melalui suatu server. SIMP merupakan sebuah sistem informasi untuk kebutuhan administrasi lembaga pendidikan. ICT memiliki pengertian yang sangat luas, yaitu berbagai kegiatan yang berhubungan dengan manipulasi, pemrosesan, pemindahan informasi antar media, hingga pengelolaan. Yang satu adalah
Informasi merupakan suatu hasil dari data yang diolah dan di dalamnya memberikan sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, communication atau komunikasi yaitu pengiriman dan penerimaan pesan maupun berita antar dua pihak atau lebih sehingga pesan yang dimaksud bisa dipahami dengan mudah. Dan yang ketiga adalah teknologi, yaitu kemampuan teknis yang berlandaskan pada pengetahuan ilmu eksakta yang berdasar pada proses teknis. Baik, sekian pemaparan dari materi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan ketidaktepatan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.